Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Riza Nur, asal sekolah SMA Negeri 29 Jakarta. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman awal saya terhadap pembelajaran di kelas sebelum menerima materi tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sepertinya biasa saja, seperti kegiatan rutinitas sebagai guru, yakni menjalani tupoksi. Namun, ketika saya membaca artikel dan video terkait Bapak Pendidikan Nasional ini, yakni dimulai saat saya menjadi peserta calon guru penggerak Angkatan kelima di DKI Jakarta, saya merasa kagum dan bangga bahwa ternyata di zaman pemerintahan kolonial Belanda sudah ada tokoh pemikir pendidikan yang memiliki pemahaman yang mendalam dan mempengaruhi alam berpikir Bapak Ibu guru di dunia pendidikan hingga saat ini. Saya memahami pendidikan itu sebelumnya seperti saya baca adalah seorang anak itu ibarat kertas putih polos yang belum ada coretan apapun. Orang tualah yang akan memberikan coretan itu dengan pendidikan. Ini adalah teori tabula rasa dari John Locke yang cukup lama mengendap dalam alam bawah sadar pemikiran saya tentang pendidikan. Ternyata konsep ini kurang tepat jika dibandingkan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, karena ternyata anak itu ibarat kertas yang sudah ada coretan secara samar-samar. Artinya saat anak lahir ke dunia ini sebenarnya mereka sudah memiliki minat dan bakat yang harus dikembangkan. Dan pengembangan ini bisa dilakukan jika menggunakan konsep Merdeka Belajar. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya peserta didik bisa memilih mata pelajaran yang diminati agar dapat mengoptimalkan bakatnya sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan peradaban bangsa dengan sebuah karya. Untuk bisa mencapai hal tersebut, maka yang pertama harus dimiliki adalah kemerdekaan berpikir yang dianggap sebagai salah satu pondasi dasar dari program Merdeka Belajar. Dan menurut Bapak Nadiem Makarim, kemerdekaan berpikir itu haruslah dimulai terlebih dahulu dan dipraktekkan langsung oleh para guru sebelum guru melaksanakan tugas mengajar. Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa ada hubungan antara pendidikan dengan pengajaran. Bahwa pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, maka kita dapat memahami bahwa setiap anak sebagai subjek pendidikan, walaupun secara kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, harus merdeka dalam pembelajaran, tetapi tetap harus mendapatkan tuntunan dari para guru maupun tuntunan dari orang tua dalam keluarga masing-masing sehingga tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya di dalam mencapai kedewasaan maupun cita-citanya sesuai amanat tujuan pendidikan nasional. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab,
maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yakni olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olahraga dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak ini sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, maka sudah seharusnya dan selayaknya saya sebagai guru mampu untuk merubah mindset saya terhadap konsep pendidikan dan praktek pembelajaran nantinya, agar senafas dengan buah pikiran Bapak Pendidikan Nasional kita ini. Yang akan saya lakukan sebagai guru agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dapat terwujud adalah melalui upaya-upaya konkret berupa pengajaran pendidikan, yaitu 1. Merancang pembelajaran sesuai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni Merdeka Belajar. Yang kedua, menganalisa budaya sekolah yang dapat mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat. 3. Memetakan kondisi fisik, non-fisik, latar belakang peserta didik untuk menjadi acuan metode dan strategi pembelajaran. Yang keempat, membiasakan budaya 7S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, semangat, dan sepenuh hati. Yang kelima, kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagai manifestasi kebebasan berpikir. Yang keenam, menyiapkan media pembelajaran yang membuat anak semangat dalam belajar, namun tetap menyadari mereka sebagai makhluk homo ludens, yakni makhluk yang suka bermain. 7. Aktualisasi penguatan pendidikan karakter, terutama sesuai profil pelajar Pancasila. 8. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung berpikir kritis dan pemecahan masalah. 9. Menjalin komunikasi dengan guru sejawat, kepala sekolah, orang tua, serta lingkungan masyarakat untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Baiklah, itu saja pesan-pesan yang bisa saya berikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan kesimpulan terhadap pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, itulah demonstrasi konseptual dari saya. Terima kasih.